Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Hari berikutnya, ketika sinar pertama matahari pagi mulai turun dari langit, kota emas suci yang tadinya sunyi senyap sepanjang malam, kembali ramai dengan suara dan kegembiraan. Di luar kota emas suci, banyak sekali orang berbondong-bondong menuju kota seperti semut. Di pusat kota terdapat alun-alun besar, tempat 3 plafon batu raksasa dibangun. Ruang misterius diukir di plafon batu membentuk 3 formasi teleportasi berskala besar. Formasi teleportasi skala besar tingkat 7 jauh lebih unggul daripada formasi teleportasi tingkat 5 yang biasa terlihat dalam hal jumlah orang dan jarak. Di seluruh wilayah tengah, hanya kota-kota bawahan dari faksi-faksi utama wilayah tengah atau beberapa kota provinsi yang memiliki formasi teleportasi tingkat 7. Jumlah kota yang memiliki 3 formasi teleportasi tingkat 7 dapat dihitung dengan jari. Bahkan di antara 3 klan besar, hanya klan Ouyang yang memiliki 1. Selain itu, klan Ouyang telah menempatkan formasi teleportasi di salah satu kota bawahan mereka. Meskipun tindakan klan Ouyang itu berlebihan, di mata beberapa golongan itu tidak diragukan lagi merupakan tindakan yang arogan atau bodoh. Memang, menempatkan formasi teleportasi di kota bawahan seseorang akan mendatangkan keuntungan ekonomi yang besar, tetapi itu juga akan mendatangkan potensi krisis. Jika terjadi serangan musuh, formasi teleportasi akan memberi musuh metode terbaik untuk menghadapinya, menjadikannya pilihan termudah untuk maju atau mundur. Untungnya, mengingat fondasi kuat klan Ouyang, hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Saat formasi teleportasi diaktifkan satu demi satu, semakin banyak ahli dari berbagai golongan berkumpul di kota. Tentu saja, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan dibandingkan dengan raja asal yang dapat mendominasi suatu daerah di wilayah selatan. Mereka hanyalah orang biasa yang lewat di kota emas suci. Ada juga sejumlah ahli leluhur asal dan bahkan ahli tingkat yang mulia asal. Saat matahari pagi menyinari kamarnya, Xiaoyan yang sedang duduk di tempat tidur perlahan membuka matanya. Setelah semalaman beristirahat, kelelahan akibat perjalanan selama sebulan telah sirna, dan kondisinya kini prima. Cahaya api tiba-tiba melintas di mata Xiaoyan yang tenang dan hitam pekat. Dia tampaknya telah meramalkan apa yang akan terjadi hari ini. Niat bertarung melonjak dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun, dia bertanya-tanya seberapa jauh Ouyang Miao saat ini telah mencapai levelnya. Melompat turun dari tempat tidur, Xiaoyan perlahan berjalan keluar kamar, hanya untuk melihat Beihua dan Lian Er sudah menunggu di halaman. "Apakah kamu akan pergi atau tinggal?" tanya Beihua. Begitu Xiaoyan muncul, Beihua bisa merasakan origin Qi yang melimpah mengalir di tubuhnya. Ditambah dengan sikap Ouyang Miao kemarin, dia tentu tahu apa yang akan terjadi hari ini. "Tentu saja. Tapi sebelum itu, mari kita sapa pemiliknya dulu." Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Ada sedikit rasa percaya diri di matanya. Melihat ini, Beihua tersenyum dan mengangguk. Dia dengan lembut menepuk Lian Er yang sedang berbaring malas di atas meja batu dan mengangkatnya. Setelah itu, mereka bertiga berjalan keluar dari rumah besar. Setelah meninggalkan rumah besar itu, ketiganya melihat Ouyang Miao berjalan lurus ke arah mereka. Dari kelihatannya, dia juga baru saja tiba. "Hehehe, kalian bertiga pergi." Ouyang Miao tertawa terbahak-bahak saat dia mendekat. Xiaoyan mengamati aura di tubuh Ouyang Miao dan menemukan bahwa dia juga sedang dalam kondisi puncak. Meskipun keduanya tidak berbicara, mereka sudah saling memahami maksud masing-masing. "Kami memang akan pergi, tetapi tampaknya saudara Ouyang Miao berharap agar aku tetap tinggal," ucap Xiaoyan. "Menurut pendapatku, saudara Xiao mungkin tidak terburu-buru untuk pergi." Keduanya saling memandang dan sorot mata mereka menjadi semakin tajam. Bahkan jarak di antara mereka mulai sedikit terdistorsi. Pemandangan ini juga mengejutkan kedua penjaga di depan halaman. Xiaoyan menoleh untuk melirik Beihua dan mengangguk. Beihua segera mengerti dan mundur beberapa jarak dengan Lian Er. Baru kemudian, tatapan Xiaoyan kembali ke Ouyang Miao. "Bagaimana kita bertarung?" ucap Xiaoyan. "Hahaha, cukup langsung saja. Kalau begitu, aku tidak akan menahanmu. Aturan lama yang sama. Kita akan memutuskan pemenangnya dalam 100 ronde." Saat tawanya mereda, Ouyang Miao menghentakkan kakinya ke tanah dan mundur beberapa jarak. Origin Qi yang kuat di tubuh mereka mulai beredar dengan cepat. Mereka berdua mungkin tidak harus menggunakan kekuatan penuh mereka, tetapi itu ditakdirkan untuk menjadi pertarungan yang sangat sengit. Namun, saat suasana di antara keduanya semakin tegang, tawa kecil tiba-tiba mengganggu suasana. "Hehehe,
Saudara Ouyang Miao, sudah lama kita tidak bertemu. Kenapa tiba-tiba kau ingin bertarung? Bahkan jika kau ingin bertarung, aku harus menjadi lawanmu. Bagaimana mungkin leluhur asal bintang 2 layak untuk bertarung denganmu? Saat tawa itu terdengar, Xiaoyan dan Ouyang Miao segera mengalihkan pandangan mereka ke arah sumber tawa itu. Mereka melihat ke satu sisi jalan. Ekspresi jijik muncul di wajah Ouyang Miao ketika menyadari siapa yang berbicara. Xiaoyan menoleh dan melihat seorang pemuda berjubah putih. Meskipun wajah pemuda itu hangat, senyumnya memancarkan aura feminim, tidak peduli bagaimanapun orang melihatnya. Di belakang pemuda berpakaian putih itu berdiri 3 orang tua. Saat tatapan Xiaoyan menyapu ketiganya, ekspresi di matanya tanpa sadar sedikit melebar. Aura kedua orang tua di belakang tidak lebih lemah dari tetua pertama Luo Xiang dari Manor Awan Surgawi. Mereka jelas merupakan 2 ahli leluhur asal bintang 8. Adapun tetua yang berdiri di depan, saat tatapannya mendarat pada yang terakhir, hati Xiaoyan bergetar hebat. Yang mulia asal, penampilan lelaki tua ini berantakan. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Sekilas, dia tampak tidak berbeda dari lelaki tua biasa. Namun, dengan persepsi spiritualnya yang kuat, Xiaoyan dapat merasakan bahwa lelaki tua ini jelas merupakan seorang ahli yang kultivasinya telah mencapai level yang mulia asal. Kemunculan pemuda berpakaian putih itu langsung memecah suasana. Kedua penjaga di pintu masuk memasang ekspresi agak tidak senang saat melihat kelompok berempat itu. Jelas bahwa pemuda berpakaian putih itu tidak memiliki banyak kesan di mata mereka. Bei Roswan, mereka adalah tamuku. Aku harap kamu bisa berbicara dengan rasa hormat. Nada bicara Ouyang Miao sedikit berat saat dia melengkungkan bibirnya. Sambil berbicara, Ouyang Miao berjalan ke sisi Xiaoyan dan mengingatkannya dengan suara rendah. Hati-hati dengan orang ini. Dia dari klan Bai. Dia bukan orang baik. Saat Ouyang Miao mengatakan ini, Xiaoyan segera mengangkat alisnya dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Orang yang bisa membuat Ouyang Miao memperingatkannya dengan cara seperti itu tentu saja adalah klan Bai, yang juga merupakan salah satu dari 3 klan besar. Mata Xiaoyan tampak terkejut saat melihat sekelompok orang di depannya. Tujuannya datang ke wilayah tengah adalah untuk menuju ke klan Xiao. Tidak disangka bahwa dia telah bertemu dengan anggota dari 2 klan besar. Ini bahkan sebelum dia bertemu bahkan dengan anggota klan Xiao. Selain itu, menurut apa yang dikatakan Luo Ao saat itu, penguasa giok misterius tampaknya berada di klan Bai. Pada saat inilah, tiba-tiba terdengar gerakan aneh dari cincin penyimpanan Xiaoyan. Hehehe, karena kamu adalah teman saudara Ouyang, aku akan menarik kembali kata-kataku. Bukannya kamu tidak layak, tapi kamu tidak punya kekuatan. Tepat saat Bei Roswan selesai berbicara, suara berat Ouyang Miao tiba-tiba terdengar. Bei Roswan, ini kota emas suciku. Bei Roswan tersenyum mengejek pada Xiaoyan, lalu berbalik menghadap Ouyang Miao dan berkata dengan senyum hangat. Saudara Ouyang, jangan marah. Aku di sini untuk menemui guruku. Selama kamu memberitahuku di mana guruku berada, aku akan segera pergi. Saat Bei Roswan mengatakan ini, matanya sedikit bergetar. Salah satu tangannya perlahan menyentuh cincin penyimpanannya dan emosi di hatinya sedikit berfluktuasi. Guru, paman keduaku tidak pernah berjanji untuk menjadikanmu muridnya. Aku sarankan kamu untuk berhenti memikirkannya. Wajah Ouyang Miao menjadi gelap saat dia berkata dengan suara rendah. Bei Roswan tersenyum seolah tidak peduli. Tak lama kemudian dia tertawa pelan. Saudara Ouyang, mengapa kamu berkata demikian? Meskipun guruku belum berencana untuk menjadikanku muridnya untuk sementara waktu, aku sudah mengenali guru ini. Seperti kata pepatah, di mana ketulusan mencapai, logam dan batu akan terbelah. Aku percaya bahwa suatu hari nanti akan tiba saatnya, ucap Bei Roswan. Tapi setidaknya hari ini tidak seperti itu. Paman keduaku sedang mengasingkan diri akhir-akhir ini. Silahkan kembali. Ouyang Miao menoleh untuk melihat Xiaoyan di sampingnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pada saat ini, tangan Xiaoyan memegang erat cincin penyimpanan di tangannya. Ekspresinya agak tidak wajar saat dia melihat Bei Roswan di sisi yang berlawanan. Dia hanya merasa ada sesuatu di dalam cincin penyimpanan itu yang tampaknya tidak dapat dikendalikan dan ingin keluar. Xiaoyan hanya memaksakan senyum ketika dia melihat Ouyang Miao menatapnya saat ini. Di bawah isyarat Ouyang Miao, mereka berdua dan Bai Hua di sampingnya berjalan ke seberang. Tunggu sebentar. Tepat pada saat ini, suara Bei Roswan terdengar lagi. Ekspresi Ouyang Miao tampak tidak sabar saat dia berbalik dan menatap Bei Roswan. Apalagi yang ingin kau lakukan? Aku tidak mau. Apakah kau akan memaksa masuk? Tanya Ouyang Miao. Hahaha, saudara Ouyang, kamu salah paham. Aku tidak mencoba memaksa masuk. Aku hanya ingin temanmu melihat sesuatu. Bei Roswan tertawa pelan. Seketika, tangannya yang diletakkan di cincin penyimpanannya perlahan terbuka.
Sementara sebuah pikiran melintas di benaknya, tangan kanannya perlahan mengepal erat di ruang kosong di sampingnya. Hampir pada saat yang sama, sebuah penggaris besar yang sepenuhnya putih seperti batu giok perlahan muncul di tangan kanannya. Dari penampilannya, itu sebenarnya persis sama dengan penguasa Swan berat. Ini adalah penguasa giok misterius. Oyang Miao mengerutkan kening. Ia tampaknya memiliki kesan lain tentang penggaris besar di tangan Beiro Swan. Namun, ia tidak dapat mengingatnya saat ini. Shen yang berada di sampingnya berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan cincin penyimpanan di tangannya. Lebih tepatnya, ia mengendalikan penguasa Swan berat yang bergetar hebat di dalam cincin penyimpanannya saat ini. Sejak Beiro Swan dan yang lainnya tiba, Shen jelas merasakan bahwa penguasa Swan di dalam cincin penyimpanannya bergetar tak terkendali. Keadaan itu seolah-olah ditarik oleh sesuatu. Untungnya, dengan isolasi cincin penyimpanan, Shen masih mampu menahannya. Namun, sekarang setelah Beiro Swan mengeluarkan penguasa giok misterius dari cincin penyimpanannya, penguasa Swan berat di dalam cincin penyimpanan Shen secara alami tidak dapat dikendalikan. Teman ini, karena kamu sudah ketahuan, mengapa kamu perlu menyembunyikannya dengan sengaja? Di dunia ini, satu-satunya hal yang dapat menyebabkan penguasa giok misteriusku bertindak aneh adalah benda itu. Wajah Beiro Swan dipenuhi dengan senyum dingin saat dia menatap Shen di seberangnya. Ada kilatan di matanya. Jika sebelumnya dia tidak dapat menentukan di mana asal keanehan penguasa giok misterius itu, saat ini dia yakin bahwa perasaan ini berasal dari Shen di depannya. Hati Shen juga dipenuhi dengan kesungguhan. Dia benar-benar bertemu seseorang dari klan Bei di kota Sen Emas. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain sebenarnya membawa penguasa giok misterius. Selain itu, ada beberapa orang di belakang Beiro Swan. Begitu penguasa Swan terekspos di depan mereka, kemungkinan besar situasinya akan menjadi sangat tidak menguntungkan baginya. Apakah kamu masih akan menolak dengan keras kepala? Karena kamu tidak mau, biar aku bantu. Saat tawa dingin terdengar, kaki Beiro Swan menghentak tanah. Origin Ki menyembur keluar dari bawah kakinya saat dia melambaikan penguasa giok misterius putih di satu tangan. Sosoknya melesat ke arah Shen, tiba di depannya dalam sekejap mata. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan saat penggarisnya berayun ke arah kepala Shen. Di samping Shen, Behua dan Oyang Miao baru saja akan turun tangan ketika mereka dihentikan oleh dua ahli leluhur asal bintang 8. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat penggaris besar di tangan Beiro Swan menghantam ke bawah. Ekspresi Shen tetap tenang. Tangannya yang memegang cincin penyimpanan juga perlahan mengendur. Detik berikutnya, saat suara logam beradu yang memekakan telinga terdengar, suara mendengung segera bergema di seluruh jalan. Ekspresi kedua penjaga di depan halaman berubah drastis saat gelombang energi menyebar di antara Shen dan Beiro Swan seperti badai. Pada saat ini, ketika semua orang mengangkat mata dan melihat ke atas, mereka melihat Shen memegang erat-erat penggaris hitam pekat yang besar dengan satu tangan. Dia untuk sementara menghalangi penggaris yang dilemparkan Beiro Swan. Siapapun yang hadir akan dapat menemukan bahwa penggaris besar di tangan kedua orang ini pada dasarnya sama, kecuali warna hitam dan putihnya. Selanjutnya, kedua orang itu masing-masing menghantamkan telapak tangan mereka ke penggaris di tangan mereka. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan sekali lagi, kedua sosok itu terdorong mundur beberapa langkah. Baru kemudian, mereka mengayunkan penggaris mereka satu sama lain. Itu memang penguasa Swan berat. Beiro Swan mendengus dingin, tetapi ada senyum kemenangan di wajahnya. Shen tidak berkomentar. Tangannya yang memegang penguasa Swan berat bergetar pelan. Tiba-tiba, api yang ganas menyelimuti tubuh penggaris itu. Seketika, suhu di area tempat semua orang berada tiba-tiba meningkat cukup tinggi. Bahkan tanah di bawah kaki mereka pun terpanggang oleh suhu tinggi ini hingga retak. Itu sebenarnya adalah api surgawi. Pada saat ini, lelaki tua yang tidak jauh di belakang Beiro Swan akhirnya mengangkat kepalanya. Wajah tuanya menunjukkan ekspresi terkejut saat dia menatap Shen. Mata tuanya perlahan menyipit, dan baru kemudian dia berbicara. Anak muda, kau benar-benar mampu memperoleh pengakuan sebagai api surgawi. Itu sungguh terpuji. Orang tua ini tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Selama kau menyerahkan penguasa Swan berat di tanganmu, kau dapat pergi dengan aman. Tatapan Shen menyapu tubuh lelaki tua itu. Saat keseriusan di matanya berangsur-angsur meningkat, dia menarik tangannya ke belakang punggungnya. Saat dia berbicara, sebuah cakram formasi giok putih jatuh ke tangannya. Bagaimana jika aku menolak? Jawaban yang berani ini membuat lelaki tua itu mengerutkan keningnya. Dia perlahan mengangkat tangannya. Origin Ki terkumpul di ujung jarinya saat dia berkata dengan perlahan. Jika kamu tidak mau, maka Panatuarong, bukankah kau baru saja mengatakan bahwa kau tidak akan ikut campur?
Aku khawatir itu tidak akan baik bagimu. Tepat pada saat itu, Beirosan menatap lelaki tua itu dengan wajah penuh senyum. Meskipun ia mencoba untuk mencegah lelaki tua itu, ada sedikit keganasan di matanya. Mendengar ini, lelaki tua itu segera mengerti apa yang sedang terjadi. Jangan khawatir, aku selalu menepati janjiku. Lagi pula, aku tidak akan melakukan hal-hal seperti menindas yang lemah. Paling-paling, aku akan menjaga teman kecil ini di sini untuk saat ini. Kau bisa pergi begitu saja setelah kau memikirkannya dengan matang. Menghadapi kata-kata yang mengancam seperti itu, ekspresi wajah Shoyan tanpa sadar menjadi suram. Di sisi lain, ketidaksabaran di wajah Ouyang Miao menjadi lebih besar ketika dia mendengar kata-kata ini. Bairong, beraninya kau menghalangi tamuku. Ouyang Miao awalnya adalah orang yang sombong dan angkuh. Selain itu, Shoyan adalah tamu sekaligus lawannya. Namun, lelaki tua di depannya ini telah memutuskan dengan santai. Apakah Shoyan harus tinggal atau pergi? Bagaimana dia bisa menahan ini? Hehehe, tidak perlu marah. Aku hanya berbicara. Adapun apa yang harus dilakukan, itu tentu saja tergantung pada niat tuan ini. Bairong terkekeh pelan. Dia menoleh ke arah Shoyan. Tatapan mengancam di matanya semakin kuat. Shoyan tidak berkomitmen. Tangannya yang memegang penguasa suan berat sedikit mengencang. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan api yang menyelimutinya segera membumbung tinggi. Dia tidak menyukai diancam oleh siapapun. Kata-kata lelaki tua ini tidak hanya tidak memberinya tekanan, tetapi malah hanya memancing amarahnya. Di sampingnya, tatapan Beirosan perlahan menyapu Shoyan dan yang lainnya, lalu berhenti sejenak pada Ouyang Miao. Setelah berpikir sejenak, dia tersenyum dengan gaya feminim dan berkata, "Hehehe, kita semua keluarga. Tidak perlu merusak hubungan kita hanya karena masalah kecil seperti ini," ucap Beirosan. "Kamu sama sekali tidak sopan. Kapan klan Ouyangku menjadi satu keluarga dengan klan Baimu? Paman keduaku bukanlah gurumu, dan kota emas suci bukanlah tempat di mana kamu dapat bertindak sesuka hati." Dengan mendengus dingin, ekspresi Ouyang Miao menjadi gelap saat aura energi tak terbatas langsung menyebar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, uap air dengan cepat mengembun di udara di sekitarnya, berubah menjadi beberapa layar air dalam sekejap mata yang melindunginya. Saudara Ouyang Miao, tidak perlu marah. 3 klan besar memiliki nafas dan cabang yang sama. Selain itu, aku juga murid guru. Anggap saja ini hanya angan-anganku. Masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan hubungan antara klan kita. Namun, teman ini, penguasa suan berat dan penguasa giok misterius milikku awalnya adalah satu. Aku harap kamu dapat melepaskannya demi saudara Ouyang Miao dan memberikannya kepadaku. Beirosan menyipitkan matanya. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah Shoyan dan tersenyum hangat. Shoyan menatap Beirosan dalam diam untuk waktu yang lama. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menyeringai dan berkata, "Karena 3 klan besar itu memiliki garis keturunan dan nafas yang sama, dan klan Bai serta klan Ouyang memiliki hubungan seperti itu, mengapa kamu tidak memberikan penguasa giok misterius kepadaku demi saudara Ouyang Miao?" ucap Shoyan. "Bocah, beraninya kau. Bagaimana kau bisa dengan mudah menyentuh sesuatu yang merupakan milik pewaris klan Baiku?" Orang tua lainnya dari leluhur asal bintang 8 di sampingnya memiliki ekspresi cekung. Dia melangkah maju dan aura yang kuat segera menyerbu ke arah Shoyan. Ekspresi Shoyan sedikit berubah saat aura itu menyembur ke arahnya. Dia mengerutkan kening sambil berteriak pelan di dalam hatinya. Teknik gajah kekuatan langsung dilepaskan dan dengan kekuatan tubuh fisiknya yang kuat, dia mampu menghalangi aura tetua itu. Ouyang Miao menjadi semakin marah saat melihat ini. Sang tetua itu juga tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Pada saat yang sama, ekspresi Beirosan menjadi gelap. Ia menatap Ouyang Miao yang menjadi buruk dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Baru kemudian, ia menatap Shoyan lagi dan berkata dengan suara yang dalam, "Karena baik kau maupun aku tidak mau menyerah, mengapa kita tidak menggunakan cara yang paling sederhana untuk menyelesaikan masalah ini? Bocah, jika kau punya nyali, bertarunglah denganku. Jika aku menang, kau akan memberiku penguasa suan berat," ucap Beirosan. "Bagaimana jika kamu kalah?" Shoyan mengangkat kelopak matanya dan menatap Beirosan seraya bertanya dengan acuh tak acuh. Beirosan tercengang saat mendengar ini. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya atas ketegasan Shoyan. Tak lama kemudian, dia tertawa. Ketika mereka berdua bertukar pukulan sebelumnya, mereka telah melihat dengan jelas kultivasi masing-masing. Beirosan saat ini adalah seorang leluhur asal bintang 4 awal, dan kultivasinya hanya sedikit lebih lemah dari Ouyang Miao. Di sisi lain, Shoyan hanya seorang leluhur asal bintang 2. Bahkan perbedaan sekecil apapun antara para ahli leluhur asal sudah cukup untuk menentukan hasil pertempuran. Apalagi fakta bahwa ada celah 2 bintang antara dia dan Shoyan. Beirosan benar-benar tidak dapat membayangkan
Bagaimana dia akan kalah dengan celah yang begitu besar? Hahaha, meskipun sedikit menggelikan, aku tidak bisa tidak mengagumi keberanianmu. Kamu benar-benar berani berfantasi tentang hasilnya di saat seperti ini. Karena kamu menginginkannya, aku akan setuju. Jika kamu mengalahkanku, aku, Beroswan, akan menyerahkan penguasa giok misterius dengan kedua tangan. Ucap Beroswan. Putra mahkota, kau tidak bisa. Panetuarong, kamu mungkin terlalu berhati-hati. Mungkinkah kamu khawatir aku tidak bisa menangani sampah seperti itu? Sebelum Bairong sempat menyelesaikan ucapannya, tawa acuh Beroswan langsung memotongnya. Meskipun Bairong sedikit khawatir, ia tetap menarik nafas dalam-dalam pada akhirnya. Ia mengangguk perlahan dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah itu, Beroswan melirik dua ahli leluhur asal bintang 8 lainnya. Keduanya saling bertukar pandang sebelum mundur, meninggalkan ruang untuk Xiaoyan dan Beroswan. Di luar arena, Ouyang Miao dan Bai Hua juga telah mundur. Ketiganya melirik Xiaoyan, lalu melihat penampilan Beroswan yang percaya diri. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak saling melirik saat seringai melintas di kedalaman mata mereka. Tentu saja tidak perlu menyebutkan kekuatan Xiaoyan. Selama masa Kaisar Asal, dia telah melukai seorang ahli leluhur asal bintang 4, Tang Long. Sekarang, setelah dia melangkah ke ranah leluhur asal, kecakapan bertarungnya secara alami jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ouyang Miao tahu bahwa kecakapan bertarung Xiaoyan jauh melampaui kultivasinya. Jadi dia tentu saja tidak akan memperlakukannya sebagai orang biasa. Namun, Beroswan saat ini bertindak begitu arogan. Begitu mereka berdua bertarung, dia kemungkinan harus membayar harga yang cukup mahal. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.